Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Fandi Simeon Penny dengan nomor induk mahasiswa 2019-017-115, mahasiswa Universitas Sarjana Wida Taman Siswa, Yogyakarta, angkatan tahun 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pemaparan tentang penelitian yang saya lakukan dengan di bawah naungan oleh dosen pembimbing satu dan dosen pembimbing dua saya, yaitu Bapak Dr. Suyanto dan juga Pak Adia Adi Prabowo. Berikut judul penelitian yang saya lakukan itu pengaruh kredit modal usaha, finansial teknologi, dan modal manusia terhadap kinerja UMKM pada masa transisi pandemi COVID-19 yang mana studi versinya ini pada pelaku UMKM di Kabupaten Bantul. Nah, di sini tema yang saya angkat itu mengenai kinerja UMKM. Oke, pada bagian pendahuluan saya akan memberikan sedikit pemaparan terkait fenomena yang saya kembangkan dan kenapa alasan saya melakukan penelitian ini. Yang dimana pada bagian itu kita bisa lihat kalau di sini pertumbuhan UMKM itu ternyata tidak normal atau tidak seperti biasanya, di mana pada saat masa pandemi COVID-19 ke masa endemi di situ justru pembandingannya ini pertumbuhan UMKM-nya nggak stabil. Ya. Begitu juga dengan alasan itu sebagai saya anggap sebagai tujuan. Kenapa tujuan untuk saya melakukan penelitian ini yaitu untuk membuktikan apakah emang ada hal-hal tertentu atau ada kejadian-kejadian tertentu yang membuat fenomena ini muncul gitu di saat-saat yang memang uh, tidak terjadi sebagaimana mestinya. Oke, sesuai judul dan fenomena yang sudah ada, dapat kita kembangkan beberapa rumusan masalah, yang mana yang ada sesuai yang tertera di atas, ada 3 rumusan masalah yang diangkat dengan tema yaitu kinerja UMKM. Untuk mengukur suatu UMKM, kita mengukur pada kinerja untuk melihat tingkat kepekaan UMKM itu tersebut. Landasan teori sendiri yang saya pakai di sini yaitu kontingensi teori atau yang mana implikasi teori ini dengan penelitian itu lebih menggambarkan sikap kepemimpinannya terhadap lingkungannya atau tidak terhadap uh, sikap yang dia ambil dalam kegiatan usahanya, di mana sikap itu akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan kinerja UMKM-nya itu sendiri. Untuk model penelitian sendiri, di situ bisa kita lihat untuk kredit modal usaha, finansial teknologi, dan modal manusia itu sama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM, yang mana ini juga merupakan hipotesis yang dikembangkan. Untuk metode di sini yang peneliti gunakan dalam penelitian, yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif, yang mana pendekatan ini juga diuji menggunakan aplikasi SPSS, yang mana metode penelitian ini juga peneliti gunakan sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh VJ dan Bedi pada tahun 2016, di mana itu sebagai dasar penentuan penelitian, metode penelitian, yang mana pengukurannya juga menggunakan kuesioner dengan menggunakan pendekatan subjektif atau pendekatan pada keterangan-keterangan yang diberikan oleh owner atau pelaku usaha itu tersebut. Populasi dan sampel di sini peneliti menggunakan rumus Lovin, yang mana dasar untuk perhitungan rumus Lovinnya itu peneliti menentukan populasinya dari jumlah pertumbuhan UMKM tiap tahun dari 2 atau 3 tahun terakhir itu sebelum endemi, yang mana dalam penelitian ini peneliti menemukan jumlah sampel minimal yang bisa dapat diangkat sebagai data. Oke, selanjutnya untuk hasil dan pembahasan, di mana di sini hasil penelitian yang dilakukan. Di sini untuk X1-nya atau untuk variabel pengaruh pertamanya di situ, untuk nilai terhitung dan signifikannya di sini menunjukkan kalau hipotesis di sini diterima atau hipotesis berpengaruh positif, yang mana memang variabel kredit modal usaha di sini juga bermanfaat bagi kinerja UMKM, yang mana di sini memberikan bantuan dana kepada UMKM itu sendiri untuk bisa melakukan meningkatkan kinerja, baik itu dalam operasional atau dalam memberikan inovasi pada UMKM itu sendiri. Terus untuk variabel yang kedua, di sini variabel um, finansial teknologi ini menunjukkan kalau hipotesisnya itu ditolak atau berpengaruh negatif, sehingga dapat kita simpulkan bahwa dalam penggunaan finansial teknologi yang kita tahu pada saat ini itu tidak hanya finansial teknologi yang membantu, atau juga ada produk finansial teknologi seperti pemberian kredit atau aplikasi-aplikasi pinjaman lainnya, yang mana ini juga kalau digunakan secara tidak teratur atau digunakan secara berlebihan, itu justru akan mendapatkan pengaruh buruk atau memberikan hal negatif terhadap
kinerja UMKM sendiri. Soalnya hal ini itu berkaitan langsung dengan tingkat likuiditas dari UMKM itu sendiri. Itu akan mengukur apakah UMKM itu bisa untuk melengkapi atau untuk bisa membayar utang-utang yang ada atau tidak kredit-kredit yang dilakukan secara tinggi itu. Sehingga di sini hipotesis yang keduanya itu ditolak. Nah, untuk hipotesis yang ketiga di sini itu menunjukkan positif pada perbedaan antara T hitung dan nilai signifikannya sehingga hipotesisnya itu diterima. Sehingga kalau dalam kita lihat untuk arti dari modal manusia sendiri di sini, modal manusia justru sangat mendukung untuk kinerja UMKM, yang mana di sini kinerja UMKM pada Kabupaten Bantul, di mana modal manusia sebagai faktor utama dalam pengelolaan atau dalam pemberian inovasi atau memberikan kreasi pada eh, usaha-usaha yang mereka jalankan. Pada poin kesimpulan dan saran di sini, peneliti lebih menekankan saran kepada masyarakat atau kepada pelaku UMKM-nya itu sendiri, di mana lebih siaga atau lebih bisa menyikapi fenomena-fenomena yang mungkin terjadi kapan datang saja, di mana untuk mempertahankan kinerja UMKM-nya. Soalnya UMKM ini merupakan hal yang berperan penting atau berperan sangat besar dalam perekonomian Indonesia. Itu dia pemaparan singkat mengenai penelitian yang saya lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ada kekurangan. Terima kasih dan salam.